Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa kelas 5, dimanapun kalian berada. Jumpa lagi kita di kelas Pak San. Kali ini kita akan membahas tema 3. Maka kalian yang siswa kelas 5, tentunya kalian sudah punya buku tema 3 tentang makanan sehat. Mari sama-sama kita buka, dan yang akan kita bahas sekarang adalah subtema 3 pembelajaran 4. Adanya di halaman 100. Mari kita buka halaman 100. Pembelajaran 4. Nah, ini dia pembelajaran 4. Pada pembelajaran 4 ini, pertama-tama kalian akan disuguhi sebuah percakapan. Silahkan, di sini ada perintah, bacalah percakapan Udin dan teman-temannya secara bergantian. Jadi ini kamu baca bergantian sehingga kamu memahami percakapan tersebut. Di sini sedikit Bapak jelaskan mengenai percakapan ini, bahwa Udin menyatakan, aku tidak menyangka ternyata teman-teman kita memiliki beraneka ragam keterampilan yang luar biasa. Masih ingat ya, pada pembelajaran sebelumnya kalian diminta menyebutkan atau menuliskan keterampilan yang kamu kuasai. Jadi bikin cetakan tangan, kemudian digunting, kemudian diwarnai, tulis di situ keterampilan yang kamu kuasai dan ditempel pada tempat yang sudah diminta. Nah, di situ kemudian ketika kamu menyaksikan tempelan yang dibuat oleh teman-temanmu yang lain, akan terlihat bahwa ternyata teman-temanmu memiliki beraneka ragam keterampilan. Nah, di sini kemudian disampaikan lagi, ada yang menulis bahwa ia mahir bermain gitar, ada yang terampil bermain drum, ada pula yang merdu suaranya. Ini hanya contoh saja. Kebetulan di kelasnya Udin seperti itu. Ya, di kelasnya Udin seperti itu. Ada yang mahir bermain gitar, ada yang jago main drum, ada juga yang merdu suaranya. Nah, 3 hal ini kalau diajak bekerja sama, itu akan bisa membentuk sebuah band sekolah. Kebayangkan band sekolah, ada vokalisnya yang nyanyi, ada yang main drum, ada yang main gitar, ya. Mungkin juga ada yang bisa main keyboard, ya, lebih lengkap lagi. Nah, bayangkan kalau di dalam sebuah kelas, ya, kita semua hanya terampil bermain drum, ya, tentunya tidak bisa, ya, membentuk sebuah band sekolah tadi. Nah, itulah salah satu kekuatan keragaman yang kita miliki. Nah, ini kesimpulannya di sini. Jadi dengan beragam itu, maka akan menjadi sebuah kekuatan. Seperti tadi, ada yang jago main drum, ada yang bagus suaranya, ada yang jago main gitar. Bekerja sama dengan baik, terbentuk sebuah tim band sekolah yang akan tampil dengan lebih baik juga. Ya, jadi itu. Makanya jangan sampai ada di antara kalian yang beranggapan bahwa keragaman itu menjadi pemecah belah. Enggak. Keragaman itu justru adalah sebuah kekuatan, ya. Oke? Nah,
Kemudian di sini dikasih contoh lagi, begitu pula dengan para petani yang beraneka ragam keahliannya. Ada yang memiliki sawah, kebun singkong, kebun jagung, dan lain-lain. Nah, ya kan? Kalau misalnya semuanya punya sawah saja, semuanya punya keahlian menanam padi saja di sebuah negara, bayangkan, maka negara itu hanya menghasilkan padi. Sementara hasil-hasil yang lain harus impor, ya. Nah, tapi kalau misalnya kita keahliannya beragam, nanti jadi berbagai macam hasil yang didapatkan itu dari pertanian saja. Ada yang nanam singkong, berarti panen singkong. Ada yang nanam jagung, panen jagung. Ada yang nanam buah-buahan, panen buah-buahan. Sayur-sayuran lain juga panen sayur-sayuran, cabai, kangkung, apa dan sebagainya. Nah, itu adalah sebuah kekuatan. Oke. Nah, kemudian di sini juga ada sanggar tari wadah para penari tradisional. Silahkan artikel ini kamu baca, ya. Ini akan menunjukkan bahwa keberagaman itu adalah sebuah kekuatan. Nah, ada tugas juga di sini, silahkan kamu kerjakan. Ditambah lagi di sini juga ada iklan, ya, iklan media cetak nih. Keragaman sosial budaya Indonesia sebagai modal pembangunan nasional. Setuju nggak kamu tentang ini? Bagaimana tanggapanmu tentang iklan ini? Tentang pernyataan bahwa keragaman sosial budaya Indonesia sebagai modal pembangunan nasional. Silahkan di sini ada tempat kamu menyatakan pendapatmu tentang pernyataan tersebut. Oke? Nah, berikutnya sebutkan contoh-contoh keragaman sosial budaya yang dapat ditemukan di daerahmu. Silakan amati sekitarmu, boleh nanya-nanya sama tetangga atau sama teman, ya. Pasti kamu akan menemukan keragaman sosial budaya. Ya, tanya sama orang tua juga, ya. Nah, bisa bahasanya mungkin yang beragam, bisa budayanya yang beragam, bisa adat kebiasaannya yang beragam, bisa juga keseniannya, alat musiknya, dan sebagainya. Nah, contohnya silahkan kamu tulis di sini. Oke? Berikutnya, di sini ada manfaat keragaman sosial budaya. Apa saja sih manfaat dari keragaman sosial budaya itu? Udah ada contoh di sini bahwa keragaman sosial budaya yang ada di Indonesia itu bisa menarik minat para wisatawan asing dan dalam negeri untuk berkunjung. Ya, benar nggak sih? Iya, kadang-kadang kita kan suka kalau misalnya sebuah daerah beragam dan ragamnya itu berbeda misalnya dengan kita, mungkin keseniannya, mungkin tariannya, mungkin pemandangan alamnya, mungkin kebiasaan adat istiadatnya, budayanya, kita ingin berkunjung ke situ. Nah, itulah kemudian jadi minat para wisatawan asing maupun dalam negeri untuk berkunjung. Nah, dari sini saja nih, kalau para wisatawan datang, wisatawan asing misalnya datang ke Indonesia dari luar negeri, mereka pasti akan menghasilkan devisa buat negara Indonesia, ya, keuntungan buat negara Indonesia. Kemudian di Indonesia mungkin mereka belanja-belanja, ya, mereka belanja-belanja, maka itu juga akan menjadi sumber penghasilan, ya, tumbuhnya ekonomi yang lebih bagus di Indonesia, ya. Itu manfaat keragaman. Nah, kalau misalnya ekonominya hidup, nanti bisa meningkatkan kesejahteraan. Jadi keragaman sosial dan budaya tadi menarik minat para wisatawan, lalu wisatawannya datang, kemudian mereka datang juga bayar pajak misalnya dan sebagainya buat penghasilan negara, kemudian mereka juga belanja-belanja, kemudian itu menumbuhkan ekonomi dan menciptakan kesejahteraan baru bagi wilayah sekitar yang dikunjungi. Itu baru
sedikit hal saja, masih banyak sebenarnya manfaat keragaman sosial budaya lainnya. Dari segi kita misalnya, dengan adanya keragaman, tentunya akan timbul rasa untuk saling membutuhkan, ya, saling membutuhkan. Misalnya, seperti sebelumnya Bapak sampaikan, ya, kita beragam dari segi kemampuan, ya, dari segi kemampuan misalnya seperti tadi main gitar bisanya. Lalu untuk membentuk sebuah tim, kita bisa bekerjasama dengan yang jago main drum, yang jago main keyboard, yang suaranya bagus. Nah, ya, saling membutuhkan di situ. Nah, kalau saling membutuhkan, meningkatkan keinginan untuk bekerja sama, ya, saling peduli. Nah, itu kemudian secara nasional bisa menjadi meningkatkan nasionalisme kita gitu loh. Ya. Oke. Jadi keragaman justru menjadi alat pemersatu bangsa. Akhirnya seperti itu. Nah, Bapak kira itu bisa kamu pahami dengan baik. Berikutnya ada tugas kamu untuk membuat iklan layanan masyarakat tentang keragaman sebagai modal pembangunan bangsa. Kalau kita sudah memahami betul tentang keragaman ini adalah modal pembangunan bangsa, penting tentunya kita bisa iklankan, ya. Kita bisa ajak orang lain agar memahami hal yang sama, ya. Jangan sampai menganggap keragaman itu sesuatu yang dapat memecah belah, enggak. Jangan sampai menganggap keragaman itu menjadi sesuatu yang merugikan, enggak. Keragaman itu modal, menguntungkan. Nah, seperti itu. Bikin iklannya, judulnya kira-kira apa, tokohnya siapa, naskahnya bagaimana, itu silahkan ya. Kreativitas kamu masing-masing. Jangan lupa juga kata kunci iklan, ini penting. Ya, kita sudah bahas di pembahasan sebelumnya. Nah, dalam pembuatan iklan di sebuah media elektronik itu diperlukan alat bantu yang dinamakan storyboard. Ya, jadi ini alat bantu. Nah, storyboard ini berbentuk sketsa gambar yang disusun berurutan sesuai dengan naskah. Jadi setelah kamu nyusun naskah, ya, nah, kamu pahami dulu naskahnya itu, nanti dari naskah-naskah itu kamu bisa susun storyboardnya. Ya, nah dengan bantuan storyboard ini kita dapat menyampaikan ide cerita dengan mudah kepada orang lain. Nah ini misalnya sketsa pertama sesuai dengan naskah kamu, sketsa kedua, ya ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Misalnya seperti itu, tidak harus 6, boleh 5, 4, 7, ya, terserah saja. Oke ya. Nah kemudian berikutnya adalah di sini ada teks lagi yang harus kamu baca, refleksi di sini. Apakah kamu sudah melakukan kerjasama dengan baik dalam kelompokmu ketika tadi membuat iklan itu, ya? Apa yang harus kamu lakukan agar kelompok menjadi lebih baik? Renungkan itu, ya. Kemudian ada teks percakapan di sini. Menyatukan berbagai keahlian memang sangat menarik. Bayangkan bagaimana jika tidak ada keberagaman di dunia ini. Nah, tadi udah kita bahas ya, bayangkan. Kalau nggak ada keberagaman, semuanya sama. Ya, bunga saja di taman, ya kalau misalnya beragam itu akan jadi lebih indah tamannya. Namun, menyatukan berbagai keahlian perlu konsentrasi yang tinggi. Ya, misalnya bermain dalam sebuah band. Masing-masing anggota harus mampu berkonsentrasi agar menghasilkan nada yang harmonis. Jadi konsentrasi yang penting juga dalam hal ini agar kita bisa bekerja sama dengan baik. Manusia mampu berkonsentrasi apabila kebutuhan nutrisi dalam tubuhnya cukup. Nah, berarti di sini makan dan minumnya harus cukup. Sesibuk apapun kita harus menyempatkan diri untuk makan dan minum yang cukup. Jangan lupa pula istirahat yang cukup. Jadi makan, minum, istirahat. Oke? Nah, pembicaraan ini mengingatkan
kita nih ya tentang fungsi sistem pencernaan kata Lani. Oke lah, ini sekedar pengait. Tapi di sini ada satu hal yang penting lagi nih. Tubuh manusia memerlukan asupan air putih yang cukup. Kurangnya asupan air putih dapat berdampak bagi kesehatan tubuh. Beberapa di antaranya adalah, nah ini, membuat sel-sel otak menjadi tidak aktif. Ya, kalau sel-sel otaknya tidak aktif, lola ntar, ya, lola, mikirnya lama, ya. Nah, terus menurunkan konsentrasi, tadi udah disampaikan, menyebabkan halusinasi. Jadi terbayang hal-hal yang lain-lain gitu loh, tidak sesuai dengan apa yang sedang dibahas. Bisa juga menyebabkan infeksi kandung kemih, kemudian membuat kulit jadi kusam, juga mengganggu fungsi ginjal. Jadi bahaya sekali ya kalau kita kurang minum. Jadi jangan lupa untuk minum asupan air putih yang cukup. Oke? Bapak kira itu sebagai penutup ada yang harus kamu renungkan. Kegiatan belajar manakah yang ingin kamu ceritakan kepada orang tuamu hari ini? Silakan kamu renungkan. Aku mau bercerita ke orang tua tentang membuat iklankah, ya? Apakah kamu ingin bercerita kepada orang tua tentang akibat kalau misalnya kurang asupan air putih, ya? Apakah kamu ingin bercerita tentang pentingnya keberagaman, misalnya ke orang tua? Silahkan. Ya, mengapa kamu ingin sekali menceritakan itu, dan kemudian nanti sampai di rumah ada kegiatan bersama orang tua, ceritakan satu hal yang paling kamu sukai, yang kamu kerjakan di sekolah hari ini. Karena kamu belajar di rumah, ya, kamu sudah bersama dengan orang tua, ceritakan ya tentang apa yang sudah kamu kuasai. Bapak kira itu yang bisa kamu pelajari hari ini, dan Bapak pandu dari sini. Semoga ada manfaatnya. Oke, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.